Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Mimin. Di sini Bang Mimin akan menceritakan sedikit ulasan dan prediksi buku harian seorang istri untuk episode 10 Februari 2021. Yang mana Alia akan mendapatkan ganjaran dari semua perbuatannya itu. Dan kini tibalah kebahagiaan untuk Nana. Tapi sebelum lanjut ke dalam isi video, yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu dan langsung nyalakan lonceng notifikasinya. Dan Bang Mimin juga mau mengajak bunda-bunda semuanya untuk absen di kolom komentar dari mana saja bunda-bunda yang selalu setia pantengin channel Bang Mimin ini berasal. Seperti yang sudah kita saksikan bersama, episode tadi malam kita disuguhkan dengan adegan-adegan yang sedikit menegangkan, namun akhirnya membuat kita happy ending juga ya bunda-bunda. Dimana tadi malam Alia mengakui semua perbuatannya kepada Dewa. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, di saat Dewa dan juga Nana yang sengaja bertemu di sebuah restoran, nampaknya kegelisahan hati mereka dan kecemburuan mereka justru membawa mereka ke suatu tempat yang sama. Dan di saat itulah kejadian menegangkan itu pun terjadi. Di saat mereka sedang saling pandang, masuklah beberapa preman dan mengancam para pengunjung di restoran tersebut, termasuk juga dengan Dewa dan juga Nana yang berada tepat di hadapan mereka. Namun yang akan menjadi sasaran mereka adalah manajer restoran itu, karena sang manajer itu sudah menyebabkan istri dari preman itu menghembuskan napasnya. Namun kemudian mereka malah tertarik pada cincin yang dipakai oleh Nana. Nana mencoba mempertahankan cincin itu saat mereka merebut dari tangannya. Ya, Nana mempertahankan cincin itu karena cincin itu merupakan cincin pernikahannya dengan Dewa. Di saat itu juga Dewa yang merasa Nana ketakutan dan terancam. Maka Dewa pun langsung menghajar preman itu dan menyerahkan preman itu pada satpam yang berjaga di sana. Kali ini Dewa bisa melupakan sedikit amarahnya pada Nana ya. Karena di saat Nana mengelap keringat Dewa, Dewa memandang Nana dengan penuh keromantisan. So sweet banget ya Dewa ini. Dan di episode sebelumnya juga terlihat Pasya yang sedang berusaha keras mencari bukti kalau dirinya memang dijebak. Kemudian Pasya mulai menyelusuri satu persatu tempat di mana mereka diserang oleh preman tersebut, sampai-sampai Pasya pun masuk ke gubuk tempat di mana mereka disekap. Namun Pasya tidak menemukan bukti apa-apa di sana. Tak menyerah sampai di situ, Pasya langsung menuju ke penginapan Gemintang. Di sana Pasya melihat ada CCTV dan meminta salah satu penjaga penginapan itu untuk menunjukkan rekaman CCTV tersebut. Namun ternyata CCTV di sana sedang dalam keadaan rusak dan hendak diperbaiki. Dan sontak kelihatan Pasya sangat bingung karena mungkin tidak ada bukti yang akan dia bawa. Namun kemudian penjaga di sana mengatakan, "Mengapa tak mengecek CCTV yang ada di dalam mobil? Itu kan mobil mahal," ucap penjaga tersebut. Sepertinya Pasya langsung mendapatkan ide ya. Kemudian di saat Pasya akan menelpon Nana, tiba-tiba saja muncul orang yang sudah menyerangnya kemarin bersama Nana. Tanpa pikir panjang, Pasya pun langsung menyuruh orang itu untuk mengatakan siapa yang sudah menyuruhnya. Namun orang itu hanya diam karena takut akan ancaman bosnya yaitu Tony. Kemudian Pasya meminta orang itu untuk membuat suatu pengakuan. Dan terlihat juga si resepsionis penginapan itu menyebutkan kalau orang inilah yang membawa mobil Pasya kala itu. Syukurlah satu persatu bukti mulai Pasya dapatkan ya. Dan di akhir episode, Pasya dan juga Nana yang sudah mulai menemukan bukti kemudian bergegas pulang dari butik.
Dan sesampainya di rumah, mereka langsung pergi menuju ke paviliun tempat di mana Alia tinggal. Kemudian betapa terkejutnya mereka ketika hendak mendekati paviliun Alia itu. Alia rupanya sedang ditelepon oleh Tony. Rupanya si Tony ini meminta bayaran lebih atas kerjanya selama ini. Namun si Alia yang terlalu kencang sehingga percakapannya pun terdengar oleh Nana dan juga Pasya yang berada di pintu luar. Kalau Alia sempat mengatakan bahwa dialah yang lebih menderita dari kejadian itu. Dia rela menahan luka bakar akibat kejadian itu. Dan untuk penyekapan Nana, Alia juga sudah melunasinya semuanya. Tanpa pikir panjang, Nana langsung saja masuk ke dalam paviliun di mana tempat Alia tinggal itu. Dan Nana langsung menampar Alia dengan sangat kerasnya. Si Alia yang panik karena merasa kalau kebusukannya sudah terbongkar, kemudian lari ke dalam rumah dan berteriak sambil memanggil-manggil nama Dewa. Kemudian Dewa datang dan Dewa terlihat sangat khawatir kepada Alia. Tega banget sih si Dewa. Di situ kan ada Nana. Mengapa kamu peluk-peluk Alia? Kemudian di situ lantas Dewa menanyakan apa yang terjadi sama Alia. Kemudian si Alia mengatakan kalau dirinya mau buat suatu pengakuan sambil merengek kepada Dewa dan merangkul kaki Dewa. Kemudian akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kita semua pun terjadi. Alia mengakui semua kesalahannya kepada Dewa. Alia mengakui kalau dirinya lah yang sudah menyuruh orang untuk melemparkan bom molotov itu sehingga mengenai dirinya. Dan dia lakukan itu semua karena Alia sudah putus asa dan ingin selalu dekat dengan Dewa. Terlihat raut muka Dewa sangat marah kepada Alia. Dan untuk episode selanjutnya, sepertinya Alia juga akan mengakui kalau dirinya lah yang sudah menjebak Nana dan juga Pasya. Namun apakah semua ini nyata atau hanya bayangan si Alia saja? Atau justru si Alia tidak mengakui semua kesalahannya, namun malah menuduh dan memutarbalikkan fakta kalau dirinya diancam oleh Nana dan juga Pasya agar hubungan Pasya dan Nana baik-baik saja. Dan kalau sampai ini terjadi, maka bagaimana reaksi Dewa kepada Alia? Akankah Dewa memaafkan Alia karena Alia sudah mengakui semua kesalahannya? Atau mungkin Dewa justru akan marah besar dan membenci Alia kali ini sebab dirinya sudah merasa dipermainkan oleh Alia? Dan bagaimana jika si Alia justru memutarbalikkan fakta dan malah menyudutkan Nana? Kita jangan panik dulu. Karena kalau sampai Alia memutarbalikkan fakta, maka Pasya akan menunjukkan rekaman CCTV yang ada di dalam mobil dan menunjukkan video pengakuan anak buahnya Tony kalau dirinya sebenarnya dibayar oleh seseorang untuk menyimpan mobil Nana di penginapan. Bisa kita bayangkan betapa marahnya Dewa saat itu. Dewa mungkin akan murka dan akan mengusir Alia dari rumahnya. Rasain tuh Alia, kebenaran pasti akan menang. Dan untuk episode selanjutnya juga, akhirnya kebahagiaan akan datang kepada Nana. Karena sesuai perjanjian Dewa, dia akan menuruti semua permintaan Nana kalau sampai Nana berhasil menunjukkan bukti kalau dirinya tak bersalah. Pastinya Nana akan meminta Dewa untuk meninggalkan Alia. Dan mau tak mau pastinya Dewa akan menuruti semua permintaan Nana walaupun itu sulit bagi dia. Dan juga Neratu pastinya akan benar-benar mengusir Alia kali ini. Karena dokter sudah bilang kalau luka bakar Alia sudah sembuh. Ditambah dia sengaja melakukan itu semua demi mendapatkan perhatian Dewa. Dan juga sudah membuat Nana dalam bahaya. Lengkap sudah penderitaan Alia. Diusir oleh Neratu dan juga akan dibenci oleh Dewa.
Memang sudah saatnya kamu menerima semuanya itu, pelakor jahat. Kemudian di episode selanjutnya juga terlihat Dewa dan Nana sedang berada di suatu tempat. Nampaknya Dewa sudah memaafkan Nana ya. Dan mungkin Dewa juga mengajak Nana untuk makan malam di luar. Semoga saja ini bukan halu. Karena inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Keharmonisan dan keromantisan inilah yang selalu membuat kita baper berjamaah. Mungkin itu saja informasi dari Bang Mimin ya. Mudah-mudahan saja Alia benar-benar mengakui semua kesalahannya. Dan kita doakan juga semoga Dewa benar-benar menuruti semua kemauan Nana. Amin amin ya robbal alamin. Untuk itu jangan lupa saksikan terus sinetron Buku Harian Seorang Istri, karena tentunya bakal semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Dan Bang Mimin juga berharap kalian semua selalu setia pantengin channel Bang Mimin ini. Dan bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapatnya di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.